Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Reni Nuraini, dalam mata pelajaran PPKN kelas 12, program MIPA IPS. Dalam kesempatan ini, yang akan dibahas yaitu tentang macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pernahkah kalian melihat seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran? Apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit itu merupakan satu bukti penegakan sanksi tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan kota tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Karena peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, lama-kelamaan dianggap hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang, tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi. Karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Hal yang sama bisa juga menimpa kita. Misalnya, jika para siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja, tanpa ada sanksi tegas, esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Nah, di sini ada sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, yaitu nabi atau rasul, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu berupa pahala atau dosa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yaitu misalnya merasa bersalah, menyesal, malu,
dan sebagainya. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat, norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Disebut sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata, mengandung pengertian bahwa tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok. Hukuman pokok itu terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Hukuman sementara waktu ini setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 11 tahun. Yang kedua, hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nah, di sini bersifat nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya, pasal 338 KUHP yang menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya, ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang
melakukan pelanggaran terhadap aturannya. Nah, mungkin penjelasan tentang PPKN kelas 12 dalam tema macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.